Dengan kata rayuanmu saat matamu melirik, aku jadi suka pada. Salam edukasi dari Indonesia. Guru Inspiratif, senang sekali saya bisa berjumpa kembali pada perbincangan mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Di video sebelumnya saya sudah menyajikan informasi mengenai struktur kurikulum pada SDMI, SMP, MTS, dan kali ini saya akan menyajikan informasi mengenai struktur kurikulum dan beban belajar pada tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Mari kita lihat struktur kurikulum SMA. Nanti akan kita lihat perbandingannya dengan struktur kurikulum pada Madrasah Aliyah. Teman-teman sekalian, pada kurikulum Merdeka kelas 10 terdapat beberapa mata pelajaran seperti pada tabel berikut. Pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan olahraga, informatika, dan seni dan prakarya. Pada tabel tersebut terdapat alokasi intrakurikuler per tahun per minggu. Nah, angka 72 misalnya, ini menunjukkan jumlah alokasi waktu per tahun. Dan angka 2 yang dalam kurung menunjukkan jumlah CP per minggunya. Demikian selanjutnya. Nah, kemudian di tabel berikutnya ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Angka 36 menunjukkan jumlah jam proyek yang dikontribusikan dari misalnya pendidikan agama dan budi pekerti terhadap kokurikuler. Ini berarti bahwa pendidikan agama dan budi pekerti memberikan kontribusi 1 JP kepada pembelajaran kokurikuler. Sehingga karena 1 tahunnya 36 minggu, maka jumlah jam untuk proyek 36 JP. Demikian juga dari mata pelajaran yang lainnya. Nah, kemudian ada total JP per tahun pada kolom terakhir. Mari kita lihat penjelasan lebih detail. Yang pertama, ini ada bintang 1, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu diikuti oleh semua murid sesuai dengan agamanya masing-masing. Berikutnya ada bintang 2, mata pelajaran pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni dan prakarya, tidak dialokasikan penuh 36 minggu agar dapat memenuhi alokasi untuk kokurikuler. Misalnya pada bahasa Inggris, maka hanya ada 18 minggu saja. Penjelasan berikutnya, peserta didik hanya boleh memilih 1 pilihan seni dan prakarya. Boleh seni atau boleh prakarya. Misalnya kalau mau mengambil seni, maka seni musik saja. Atau mau mengambil prakarya misalnya, boleh mengambil budidaya saja. Meskipun begitu, tentu saja ini sangat tergantung kepada ketersediaan gurunya dan juga sumber belajar, serta sarana dan prasarana. Berikutnya, muatan lokal. Muatan lokal ini paling banyak 72 JP per tahun atau 2 JP per minggu. Lalu kemudian ini total JP tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya apabila satuan pendidikan menambah muatan lokal atau menambah muatan tambahan, maka jumlah jam pelajaran pada struktur kurikulum ini tentu saja akan berubah.
Selanjutnya, ada penjelasan terkait dengan mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10. Mapel IPA dan IPS itu tidak dipisahkan menjadi mapel spesifik. Ini berarti bahwa pembelajaran IPA dan IPS sama seperti pembelajaran IPA di SMP MTS. Kemudian, yang kedua, satuan pendidikan dapat mengajarkan IPA atau IPS secara terintegrasi. Artinya, IPA yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi dapat menyajikan pembelajaran terintegrasi. Demikian juga pada mata pelajaran IPS. Yang ketiga, satuan pendidikan dapat mengajarkan IPA atau IPS dalam sistem blok secara bergantian. Misalnya, di bulan tertentu diajarkan dulu IPA. Kemudian, sisanya dalam semester tersebut baru diajarkan IPS. Itu yang dimaksud dengan sistem blok. Kemudian yang keempat, satuan pendidikan juga dapat mengajarkan IPA dan IPS secara paralel dalam mata pelajaran yang terpisah atau spesifik. Artinya, boleh saja pembelajaran IPA dan IPS disajikan dalam mata pelajaran yang khusus, seperti misalnya kalau dalam IPA, fisika, kimia, dan biologi. Dan itu bisa dilaksanakan paralel secara bersamaan. Misalnya dalam satu minggu ada biologinya, ada fisikanya, dan ada kimianya. Demikian juga pada mata pelajaran IPS. Mari kita lihat struktur kurikulum pada kelas 11. Pada kelas 11, mata pelajaran masih seperti pada kelas 10, hanya saja perbedaannya sudah terdapat kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, kita lihat bahwa jumlah jam pada mata pelajaran pilihan tersebut sebanyak 720 sampai 900 CP. Ini disajikan antara 20 sampai 25 minggu. Nah, jumlah jam pelajaran untuk kelompok mata pelajaran pilihan itu sangat fleksibel karena satuan pendidikan dapat menyajikannya dalam beberapa opsi. Kita bisa lihat di kolom alokasi waktu untuk kokurikuler bahwa kelompok mata pelajaran pilihan tidak memberikan kontribusi terhadap alokasi waktu untuk kokurikuler. Mari kita lihat selanjutnya. Pada kelas 12. Sama halnya seperti pada kelas 11. Dan yang berbeda adalah jumlah minggu dalam satu tahun di kelas 12 hanya 32 minggu. Berikutnya mari kita lihat struktur kurikulum madrasah aliyah. Pada dasarnya, kurikulum madrasah aliyah ini merupakan pengembangan dari struktur kurikulum SMA. Hanya saja ada penambahan mata pelajaran untuk mata pelajaran agama. Di madrasah aliyah, mata pelajaran agama terdiri dari 4, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Kemudian ditambah dengan bahasa Arab. Nah, di kelas 10 dan 11 jumlah mata pelajaran agama sebanyak 72 JP per tahun dengan jumlah jam 2 JP per minggu. Berbeda dengan di kelas 12 sebanyak 64 JP setahun masing-masing dan 2 JP per minggu. Untuk mata pelajaran bahasa Arab di kelas 10 ini 144 JP per tahun dan jumlah seminggunya 4 JP. Berbeda dengan di kelas 11 hanya 72 JP per tahun dengan jumlah JP-nya 2 jam per minggu.
Dan di kelas 3 sudah tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Arab. Nah, ada perbedaan berikutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Itu hanya disajikan sama dengan di SMA. Itu hanya disajikan di kelas 10 dan hanya di kelas 10 saja. Karena di kelas 11 dan 12 mata pelajaran tersebut sudah disajikan pada mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, mata pelajaran lainnya bisa dilihat pada tabel secara lengkap. Sekarang mari kita lihat perbandingan antara struktur kurikulum SMA dengan kurikulum madrasah aliyah. Ditemukan beberapa perbedaan antara dua struktur. Yang pertama sudah disampaikan tadi bahwa di aliyah mata pelajaran ditambah dengan mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Nah, yang kedua ada perbedaan di dalam jumlah jam pelajaran pada beberapa mata pelajaran. Misalnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di kurikulum SMA itu jumlahnya di kelas 10, 11 maupun 12 54 JP per tahun dan 2 JP per minggu. Sedangkan di madrasah aliyah pendidikan Pancasila itu sebanyak 72 jam di kelas 10, 72 jam di kelas 11 dan 64 jam di kelas 12. Itu terjadi juga pada mata pelajaran bahasa Inggris. Perbedaan berikutnya itu pada mata pelajaran informatika. Nah, di struktur kurikulum SMA, mata pelajaran informatika terdapat di kelas 10. Sedangkan pada struktur kurikulum MA, informatika tidak ada mata pelajarannya, baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan kelima, jumlah jam pelajaran untuk kelompok mapel pilihan. Di dalam struktur kurikulum SMA tertulis rentang jumlah JP, sedangkan di kelas 11 madrasah aliyah hanya tertulis 792. Demikian juga di kelas 12, di SMA jumlahnya 640 sampai 800, sedangkan di aliyah hanya tertulis 704 saja. Dan yang terakhir tentu saja, jumlah jam mata pelajaran tersebut berdampak terhadap jumlah jam pelajaran per tahun. Kalau kita bandingkan di SMA kelas 10 1098 JP, sedangkan di kelas 10 madrasah aliyah 1584. Kemudian di kelas 11 SMA 1296 sampai 1476, sedangkan di kelas 11 madrasah aliyah 1800. Di kelas 12 SMA 1152 sampai 1312, sedangkan di madrasah aliyah sebanyak 1624. Dalam hal ini terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah jam pelajaran per tahun pada SMA dibanding dengan madrasah aliyah. Tentu saja hal ini harus menjadikan pengkajian berikutnya, karena selisih jumlah jam pelajaran antara SMA dengan madrasah aliyah itu sangat signifikan. Pada kelas 10 saja hampir 500 JP per tahun. Dan ini harus dipertimbangkan agar murid-murid madrasah aliyah tidak terlalu memiliki beban yang sangat berat dibandingkan dengan murid-murid di SMA. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji kembali KMA 347 di Kementerian Agama dan menyesuaikan dengan Permen Dikbud Ristek nomor 262 tahun 2022. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur kurikulum di SMA dan madrasah aliyah. Kita akan lanjutkan penjelasan mengenai penyajian mata pelajaran pilihan
di SMA dan Madrasah Aliyah. Terima kasih sudah menyimak. Salam edukasi dari Indonesia. Malu jadinya, engkau masih ada